Ketua KPK Firly Bahuri bertaruh dengan Tuhan. Bertaruh dengan Tuhan itu kenekatan tersendiri. Itu seperti menantang Tuhan dengan sembrono. Masuk kriteria jahil. Meski ia bergelar dan punya kedudukan tinggi sekalipun, ia jahil di mata Tuhan. Dan pada saat yang sama Tuhan pun mengirim berita sebagai informasi tentang kejahilannya. Semuanya lalu serasa terbuka. Orang lalu mengenalnya jahil dengan serentatan gelar negatif yang mengikuti. Seperti bererotan, Tuhan murka, lalu menyemburkan berita tentang keburukan perangai yang bersangkutan satu persatu, seperti dibuat berjilid-jilid. Tuhan murka sejadinya jika zalim terus dilesakkan pada seseorang yang tidak bersalah dibuat bersalah, atau setidaknya digambarkan bersalah karena merasa didaya punya kekuatan kuasa mentersangkakan sesukanya. Firly Bahuri Ketua KPK seperti jadi agen menyeret mentersangkakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pada kasus Formula E, gelar perkara atau ekspos perkara kasus ini perlu sampai dilakukan 15 kali untuk mencari meneri adanya kebijakan salah satu Anies Baswedan di sana. Ekspos perkara sebelumnya itu belum pernah terjadi di KPK sebelumnya. Ekspos perkara di KPK yang terus-menerus digelar itu upaya paksa menaikkan status Anies dari penyelidikan menjadi penyidikan. Konon ini yang diminta Firly, meski tanpa menyebut siapa tersangkanya. Langkah di luar kepatutan yang biasa dilakukan KPK. Itu pun tidak berhasil. Permintaan Firly dan sebagian pimpinan KPK lainnya ditolak. Muncul gesekan di internal KPK. Semua lalu dibuat tahu kondisi internal KPK. Pemberhentian staf KPK yang punya integritas lebih karena menolak menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Muncul perlawanan di internal KPK, khususnya dari unsur kepolisian, agar Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan yang diberhentikan dengan alasan masa tugasnya sudah berakhir. Meski sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah memperpanjang masa penugasannya, tapi tetap saja Endar diberhentikan dari KPK. Beredar viral rekaman suara perdebatan antara Firly dengan pejabat KPK dari unsur kepolisian. Entah siapa pelaku penyebarnya. Terdengar mereka walkout dari ruang pertemuan meninggalkan Firly sendirian. Sikap berontak pada pimpinan KPK yang tidak pernah ditemui pada periode sebelumnya. Tuhan membuat kasus ini bergeser dari upaya keras mentersangkakan Anies, dibuat jadi berputar 180 derajat menjadi persoalan Firly dengan internal KPK. Satu persatu muncul persoalan berkenaan dengan kebijakan Firly yang otoriter. Reaksi pejabat KPK dari unsur kepolisian melaporkan Firly pada Dewan Pengawas atau Dewas KPK soal pemecatan Brigjen Endar Priantoro. Mereka meminta sejawatnya bisa aktif lagi di KPK. Bahkan Brigjen Endar pun ikut pula melaporkan Firly ke Dewas. Suasana KPK menjadi keruh dan Selasa 11 April 2023 Dewas pun menindaklanjuti dengan memeriksa Firly dan seluruh pimpinan KPK. Belum diumumkan keputusan apa yang diambil Dewas. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan rekan lainnya, tampak diantaranya Bambang Wijoyanto, Saud Situmorang, Abdullah Heha Muhal, Novel Baswedan, dan mantan pejabat KPK lain ikut demo mendesak pemecatan Firly Bahuri dari Ketua KPK. Mereka bersama para pendemo dari masyarakat sipil anti korupsi bersinergi menyuarakan satu tuntutan, pecat Firly Bahuri. Tampaknya skenario Tuhan tidak dicukupkan sampai di situ. Perlu dimunculkan pula hal lain, kasus yang dibuat Firly di masa lalu, dan
itu soal membocorkan dokumen rahasia berkenaan dengan kasus ESDM. Dibocorkan dokumen rahasia itu agar pihak bersangkutan ESDM bersiap menghadapi pemeriksaan yang akan dilakukan KPK. Jika benar itu dilakukan Firly, maka itu masuk perbuatan pidana. Tidak menutup kemungkinan deretan suguhan persoalan Firly yang punya unsur pelanggaran lain akan dimunculkan satu persatu, bergerak dalam orkestrasi Tuhan untuk memperlihatkan dikdaya kekuasaannya. Kekuasaan Tuhan Maha Adil, vis a vis, melawan tirani kekuasaan zalim. Skenario Tuhan memang dahsyat. Soal ini mestinya tidak perlu jadi perdebatan, apalagi coba diingkari, kecuali pada mereka yang buta hati, cuma merasa kuat karena sokongan kekuasaan. Analisa pun menyebut laku Firly itu tidak berdiri sendiri. Mustahil Firly berani ugal-ugalan tanpa ada sokongan yang kuat. Istana disanyilir ada di balik munafar Firly, seperti juga laku dari Ketua Kantor Staf Presiden KSP Maldoko yang coba membegal Partai Demokrat. Maldoko mengajukan PK ke Mahkamah Agung 3 Maret 2023 tentang tim keabsahan Partai Demokrat. Kenekatan keduanya bertaruh itu dikarenakan sokongan istana, sebuah upaya menjegal Anies Baswedan agar gagal maju di Pilpres 2024 dengan KPK mentersangkakan Anies, atau jika PK yang diajukan Maldoko diterima MA, maka bisa dipastikan langkah Anies terhenti. Namun di balik skenario jahat yang coba menganjal Anies, Tuhan tidaklah diam. Tuhan merespon dengan memainkan skenarionya. Dari upaya jahat mentersangkakan Anies Baswedan berbelok menjadi persoalan Firly yang lalu dikeroyok secara bersamaan dari segala arah, dibuat menjadi berbalik. Firly jadi tersangka yang lalu diadili ramai-ramai. Tuhan mampu menggerakkan semua itu dengan begitu indahnya, seolah gerakan ritmis tarian supi yang rapih, bergerak dalam langgang melawan ketidakadilan. Bertaruh dengan Tuhan, itu lagu konyol yang menghadirkan kehancuran. Cepat atau lambat, bertaruh dengan Tuhan itu seperti mempertaruhkan semua kehormatan yang dimiliki untuk pada saatnya tumbang berdegum keras meski telah disokong kekuatan besar sekalipun. Jika upaya mentersangkakan Anies Baswedan terus dipaksakan pada kasus Formula E, atau jika MA menerima PK Maldoko untuk merebut Partai Demokrat, maka tidak mustahil konsekuensinya lebih buruk lagi akan dimunculkan Tuhan. Dan entah apa yang akan terjadi. Peran istana memaksa mentersangkakan atau menjegal Anies dengan cara-cara zalim itu sama dengan kenekatan istana bertaruh dengan Tuhan. Jika itu diterus-teruskan, tidak mustahil kekuasaan rezim akan jatuh tersungkur, dan itu sulit bisa dibayangkan. Wallahu a'lam.